Baik, kita lanjutkan di sini ya. Paham ya? Lihat di situ. Ada kata mi'tof dan juga gurfah. Dimasukkan ke kalimat aina titik-titik. Lalu hadza huwa titik-titik. Insyaallah untuk semua paham. Karena ini juga yang kita lakukan di bab yang pertama ya. Silakan akhi Iwan untuk menjawab nomor pertama. Baik, Ustaz. Aina ibnu haza huwa ibnu. Iya, betul seperti itu. Tapi jangan lupa ya akhi Iwan, ada alif lam ya. Betul nggak? Oh, nah, Ustaz. Coba diulang. Haza. Maksudnya alif lamnya di mana, Ustaz? Di Ibn ya? Ibn. Mm-mm. Ibn. Aina ibnu, begitu, Ustaz? Alif lamnya terbaca ya. Ainal ibnu gitu. Iya, iya. Oh. Ainal ibnu haza huwa ibnu. Iya, betul seperti itu. Ya, karena di mi'tof ini kan nggak ada alif lam kan. Ketika dimasukkan ke kalimatnya. Afwan. Oh. Afwan, Ustaz. Oh, jadi ini ibnu, Ustaz, ada alif lam, dipakai alif lam. Iya. Ya. Lihat di situ mi'tof, ya kan? Di soalnya tidak ada. Nah, ketika dia dimasukkan ke kalimat, lihat di situ. Al-mi'tof. Begitu juga dengan gurfah menjadi al-gurfah, ya kan? Jangan lupa itu ya juga. Harus teliti ya. Tapi sudah benar, bagus. Akhiwan, syukron, barakallahu fiik. Lalu Akhi Akbar Selamat. Yang nomor 2 musola. Ainal musola. Hadza huwal musola. Iya betul seperti itu. Lalu Akhi Iben. Ainal masjidu hadza huwal masjidu. Baik, lanjut Akhi Iwan lagi yang Hammam. Bagaimana Akhi Iwan? Ya, Ustaz, saya kira sudah aktif. Baik. Ainal hammam haza huwal hammam. Iya, toib. Nggak apa-apa ya. Walaupun kata-katanya diulang-ulang, kita harus bersemangat untuk mempraktekkan atau melafazkan atau mengucapkan kata bahasa Arab atau kalimat-kalimat bahasa Arab supaya terbiasa di lidah kita atau lisan kita. Lalu surah. Silakan Akhi Akbar Selamat. Ainal surah. Hadhihi hiyal surah. Iya betul. Hadhihi hiya surah. Ya. Hadhihi hiyas surah. Oke. Lalu Akhi Iben. Aina syajaratu hadhihi hiya syajaratu. Baik, mumtaz. Lanjut Akhi Iwan lagi. Ainal nazzar hadhihi hiyal nazzar. Baik, bagus. Akhi Akbar Selamat. Yang terakhir. Ainal ibnah. Hadhihi hiyal ibnah. Iya betul. Gimana ya, Ustaz? Iya. Ainal ibnatu ya, kalau mau dibaca akhirnya. Hadhihi hiyal ibnatu. Ya. Tapi Akhi Akbar sudah benar ya. Ainal ibnah, hadhihi hiyal ibnah. Bagus. Oke, kita lanjut ke latihan selanjutnya. Insya Allah kita fokus pada pertemuan kali ini untuk membahas latihan.
Nah, di sini kita bahas latihan yang kedua. Lihat di sini kan kalimatnya. Kita dapati lagi ya kan tabadali soal wal jawab ma'zamilik kama fil misalain. Ya, coba silakan akhi Iben untuk artikan terjemahkan kalimat ini. Yang mana, Ustaz? Yang anak kotaki. Tabadali soal gantilah soal dan jawaban bersama temanmu sebagaimana di dalam contoh. Tabadal itu apa artinya? Saling Tabadal saling mengganti ya, saling bertukar, Ustaz ya. iya, saling bertukar. Akhi Iben ya. Ustaz. Sukron. Artinya Ya. kalau artinya Ustaz yang benar tabadalil. Yang tabadal. Tabadal. Iya, tabadal itu artinya saling bertukar ya. Bertukar nah. Iya, saling bertukar soal dan jawaban bersama temanmu. Ma'azamilik. Kama fil misalain sebagaimana pada dua contoh. Ya. Jadi antum harus tahu artinya karena kalimat ini kita akan dapati di halaman-halaman setelahnya itu sangat banyak nanti. Nah, kita lihat contoh di sini. Ini soalnya ya. Sa'id ghurfah yaqra'ul Qur'an. Kita masukkan ke kalimat ya. Aina Sa'id? Sa'idun fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Sa'id berada di kamar sedang membaca Al-Qur'an, ya kan? Kita sudah dapati kalimat ini di hiwar yang kemarin. Lalu contoh yang kedua, Sa'idah al-ghurfah taqra'ul Qur'an. Kita masukkan ke contohnya atau kalimatnya. Aina Sa'idah? Sa'idah fil ghurfati taqra'ul Qur'an. Paham ya semuanya ya? Baik, kita lanjut. Di sini ada Solih al-masjid dan yusolli. Solih al-masjid yusolli. Silakan akhi Iwan menjawab nomor pertama. Aina salihun salihun fil masjidi yusolli. Iya betul. Lalu akhi Akbar Selamat yang sampingnya. أين صالحة fil musalla tusalli. Baik. Alhamdulillah antum semua paham ya. Lanjut lagi. Syarif dan Hammam ya tawaddo dijawab oleh akhi Iben. Aina syarifun fil hammami yatawadda. Mumtaz. Mana, Ustaz? Iya Mumtaz. Betul jawabannya seperti itu. Aina syarifatun fil baiti tatawadda. Taib Sukron. Apa? Sekaligus dijawab ya nomor terakhir ya. Bagus. Lalu kita akan lanjut mencari latihan selanjutnya. Sebelum itu jika ada yang tanyakan silahkan. Baik Ustaz, Ana mau bertanya. Boleh. Ini tadi Ustaz pakai alif lam dan tidak pakai alif lam. Apakah dua-duanya bisa Ustaz? Dan artinya apakah berubah juga Ustaz? Oke. Ini pertanyaan dari akhi siapa? Akhi Iwan. Baik.
Tadi ada yang koreksi ya di sini ya. Mi'tof ana bilang pakai alif lam kan di sini. Kenapa? Karena lihat itu termasuk perubahan di soal ini atau di latihan yang ini ya kan. Maka ana tuntut untuk antum ditambahi alif lam kata-katanya. Nah, di bawah ini kan soal-soalnya tidak ada alif lam ya kan, kata-kata benda tersebut. Ada musola, masjid. Nah, ketika dimasukkan ke kalimat ainal masjid ya, itu mengikuti peraturan dari latihan ini. Nah, untuk pada umum ya, penggunaan alif lam dan juga tidak menggunakan alif lam itu sebenarnya tidak merubah arti sama sekali ya. Itu semacam bentuk, kalau dibilang opsi sih enggak sih. Sebenarnya ada faidahnya juga ada alif lam itu ya. Mungkin Ana bisa jelaskan seperti ini. Kalau Ana bandingkan dengan bahasa Inggris ya. Antum tahu kalimat the dalam bahasa Inggris? Tahu ya? Iya. The ini bagi bahasa Arab ya, dalam bahasa Arab itu alif lam, ya kan? Itu alif lam. The ini alif lam. Nah, sedangkan ketika tidak ada alif lam ya kan? Ketika alif lam itu tidak ada, itu dalam bahasa Inggris itu kita ucapkan dengan e. E itu artinya apa? E itu artinya sebuah, betul nggak? A car, sebuah mobil. Kita bilang misalkan gini ya. Nih, gurfatun. A room, sebuah kamar, ya kan? Ketika kita bilang al-ghurfah, ya kan? Itu semacam gurfahnya ini sudah diketahui, dia bukan sebuah lagi, ya kan? Seperti itu, paham nggak? Paham, Ustaz. Coba kita akan jelaskan ulang. Jadi, alif lam ini, ya kan? Itu salah satu dalam bahasa Arab bentuk ma'rifah. Apa sih ma'rifah itu? Sudah diketahui, ya kan? Jadi sudah tentu barangnya. Misalkan antum punya rumah kan, ya kan? Antum rumahnya itu al-baita itu ya. Dalam percakapan antum itu memakai alif lam, ya kan? Karena itu rumah antum. Antum tahu ya. Rumah tersebut rumah antum dan juga sering ditinggali, sering dilihat. Tapi misalkan ya, antum pergi ke suatu tempat, ya kan? Nah, antum mungkin bakal nyebutnya baitan, sebuah rumah. Kenapa sebuah rumah? Karena antum nggak tahu itu rumah siapa, ya kan? Belum tahu mungkin daerah situnya, baru pertama kali ke situ. Nah, antum bakal sebutnya baitun. Nggak ada alif lam ya. Nanti kalau dalam Indonesianya, ini kita artikan sebuah rumah. Ada kata sebuahnya enaknya. Kalau nggak ada alif lam ya. Nah, kalau al-bait ini ada alif lam, itu kata bendanya tentu. Seperti itu. Ya. Yang tadi ya, kayak de dan e, ya kan? Itu dalam bahasa Inggrisnya. Kalau ditanya alif lam artinya apa? Nggak ada kan? Sedangkan de dalam bahasa Inggris, apakah ada artinya? Tidak ada juga, ya kan? Tapi memberikan faedah sesuatu. Seperti itu. Paham, Mas Iwan? Paham, Ustaz. Oke. Tapi intinya ya, yang paling penting itu ada alif lam dan tidak ada alif lam sama sekali tidak merubah arti ya sedikit pun. Oke. Nah, Ustaz. Lalu kita masuk latihan yang ketiga. Oke. Ini belum kita bahas ya. At-tadrib as-salis atau latihan yang ketiga. Tabadalis su'al wal jawab ma'azamilik. Lagi-lagi kita bertemu kalimat ini lagi, ya kan? Soalnya antum harus paham ya. Suatu saat nanti akan antum tanya soalnya. Kama fil misal, sebagaimana pada contoh, ya kan? Di latihan sebelumnya, fil misal lain, karena dua contoh. Fil misal, satu contoh, ya kan? Ada satu contoh saja di sini. Lihat di situ contohnya, kita baca. Nah, lihat soalnya dulu. Walidun Adnan Muhandis.
masukkan ke contohnya atau kalimatnya. Man hadza? Hadza walidi Adnan. Huwa muhandis. Ya, lihat perubahannya. Ini soalnya untuk perhatikan dengan teliti, lihat mana aja yang berubah. Man hadza? Hadza walidi Adnan. Huwa muhandis. Silahkan, Akhi Akbar Selamat untuk menjawab nomor pertama. Man hadza? Yang Iya betul. aman berarti yang aman ya, Ustaz berarti. Betul. Man hadza? Hadza ammi Umar huwa mudarrisun. Baik, mumtaz. Ini yang Anda mau ya. Jadi antum penalarannya itu cepat ya untuk latihan-latihan soal seperti ini. Bagus Akhi Akbar. Lanjut Akhi Iwan. Baik, Ustaz. Man haza jaddun salimun huwa tabibun. Bagus Akhi Iwan, tapi ada yang kurang. Apa itu? Oh, haza tadi. Nih, Haza. lihat Akhi Iwan di sini. Walidun di sini berubah menjadi apa? Walidun menjadi walidi. Iya. Ini ada Ustaz. Ulang. Oke. Man haza jaddi jaddi salimun huwa tabibun. Iya, baru betul mumtaz. Lanjut Akhi Iben. Man hadza? Hadza akhi salihun huwa talibun. Mumtaz. Lanjut Akhi Akbar Selamat lagi. Man hadza? Hadza sadiqi Ali huwa muallimun. Mumtaz. Baik. Latihan bawah ini sudah kita bahas ya waktu itu setelah bahas percakapan yang pertama ya. Kita lanjut ya. Nah, lihat di sini. Sebelum masuk ke latihannya ada kalimat yang biru itu ya. At-taraqib an-nahwiyah ya. Itu semacam jenis latihannya. Artinya susunan-susunan kata nahwu ya kan. Yang berkaitan dengan nahwu kan. Karena di situ ada perubahan antara muzakkar dan muannas ya kan. Lalu juga apa lagi? Mungkin kalau sekarang iya sih. Seputar itu dulu aja ya. Masih di awal soalnya ya. Nahwunya itu seputar perubahan antara muzakkar dan muannas, penggunaan antara laki-laki dan perempuan saja. Gitu. Baik, lalu kita di sini mendapati mulakhas at-taraqib. Ringkasan ya, ringkasan susunan kata. Lihat apa saja yang kita dapati di bab kedua ini ya kan. Di bab pertama kan ada tuh mulakhas taraqib ya kan. Nah, di sini kita dapati juga itu biasa ya, itu metode buku ini. Jadi itu ada ainal mi'taf, ainan nadhara, aina sa'id, aina sa'idah ya kan. Nah, apa sih gunanya ya kan? Yang Nabi bilang tadi. Di sini buku ini menekankan atau kelas bahasa Arab kita juga menekankan berlatih berucap bahasa Arab ya kan. Nah, antum dari mulakhas at-taraqib ini di bagian yang ini antum bisa praktekkan untuk mempraktekkan berbicara bahasa Arab ya.
Antum bisa bilang man hadza, ya kan di situ. Man hadhihi, man anta, man anti, man huwa, man hiya, ya kan? Itu kan sebuah susunan kata yang ada artinya kan, ada faedahnya. Nah, antum bisa pakai dari situ untuk berbicara dengan orang lain yang bisa bahasa Arab juga gitu. Insya Allah antum semua sudah tahu artinya ya. Ini kan yang kita ambil dari hiwar-hiwarnya. Lalu kita di sini dapati al-aswat wa fahmul masmu. Al-aswat itu artinya suara-suara dan pemahaman pendengaran, fahmul masmu. Ya kan? Nah, di sini sebenarnya kita tidak bahas ya. Karena berkaitan dengan apa? Makhraj huruf, ya kan? Makanya di situ ada ayat-ayat Al-Qur'an, ya kan? Nah, di sini sebenarnya ada ini ya, ada rekaman dari bagian yang ini. Karena tentunya pasti ada rekaman audionya di kaset tersebut. Kita lewati saja. Sama ini juga fahmul masmu. Lalu ini juga masih. Nah, baru di sini al-kalam, ya kan? Sebenarnya al-kalam ini nggak berbeda jauh dengan yang tadi ya, at-taraqib an-nahwi ya. Tapi insya Allah kita bahas di sini latihan yang pertama. Ini poin atau tujuan kita juga dalam belajar bahasa Arab, yaitu al-kalam. Al-kalam itu berbicara, ya kan? Nah, makanya walaupun antum melihat katanya diulang-ulang gitu kan, tapi jangan sampai muncul di diri antum tuh malas untuk mengerjakan latihan ini, ya kan? Karena sesuatu itu bisa karena apa? Karena biasa. Oke. Kita lihat tabadal soal wal jawab ma'a zamilik. Ya, lagi-lagi kita bertemu dengan kalimat itu. Kama fil misal. Kita lihat di situ contohnya. Ahmad al-masjid yusalli. Lalu masukkan ke contohnya. Aina Ahmad? Ahmad fil masjid yusalli. Ya kan? Ini sama dengan yang kita sudah bahas sebenarnya, tapi tidak apa-apa. Kita kerjakan lagi latihannya. Silakan Akhi Ibn nomor pertama. Aina Fatimatu fil musalla tusolli. Baik, mumtaz. Lanjut Akhi Iwan. طيب أستاذ أين أين بدر في البيت يتوضأ. Mumtaz. Lanjut Akhi Akbar Samad. أين زينب أين زينب Betul. زينب في الغرفة تقرأ القرآن. Iya. Lanjut Akhi Iban lagi. Kembali. Aina Adilun fil masjidi yaqra'ul Qur'ana. Baik, mumtaz. Lalu boleh ini kita ambil ya latihan kedua ini. Tabadalil al-hiwar. Sekarang al-hiwar. Al-hiwar itu apa artinya? Percakapan. Iya, percakapan, betul. Di sini kita dituntut untuk bertukar percakapan ya. Jadi bukan antara soal dan jawaban saja. Di situ ada lebih kalimatnya. Sebagaimana pada contoh, tapi insya Allah gampang ya. Akhun muhandis. Nah, soalnya cuma 2 saja. Nah, kita lihat apa sih yang harus kita lakukan pada contohnya. Assalamualaikum waalaikumsalam. Ma hadhihi suratu akhi. Huwa muhandis. Masya Allah. Apa saja yang berubah di situ? Ya. Ana ada tips buat antum ya. Kan biasanya buku bahasa Arab itu
soal-soalnya seperti ini ya, latihan-latihannya. Nah, biasanya anak menggaris bawah mana saja yang berubah. Seperti ini. Ada akhi dan juga muhandis, ya kan? Nah, jadi nanti ketika kita masuk ke soalnya ya, biasanya ustadz kita atau guru kita kan menunjuk kita tuh. Jadi kita tinggal fokus kata yang sudah kita garis bawahi, ya kan? Kita masukkan, entah misalkan uktun. Nah, kita tinggal nggak usah pusing-pusing tuh, mana yang kita masukkan ke mana. Kita sudah tahu yang berubah itu, berarti tinggal masukin uktun ke sini, lalu tobibah ke sini, seperti itu ya. Itu sekedar tips dari Ana ya. Silakan Akhi Iwan untuk menjawab nomor pertama. طيب Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma hazihi hazihi ukhtun. Hadhihi Hazihi ukhtun. Waduh. Hazihi ukhtun huwa tabibah. Betul Ustaz? surahnya di mana? Afwan Ustaz. Iya. Ulang lagi Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma hazihi suratun akhtun wa huwa muhandis wa huwa tabibah Suratu. wa hiya tabibah. Iya. Suratu. Suratu ukhtun wa hiya ukhtun Ustaz. Ada yang mutakalim ya. Lihat akhi, akhi menjadi akhi. Iya betul. Ulang lagi. Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma hazihi suratun ukhti hiya tabibah. Ya. Masya Allah. Iya, betul. Nah, bagus, nggak apa, Iwan. Barakallahu fiik. Nah, lihat ya di situ. Faedahnya jika kita sudah garis bawahi ya kan. Ini belum ini ya, belum kata yang kayak muannas dan muzakkar harus mengikuti ya, seperti huwa menjadi hiya gitu kan. Tapi kita sudah tahu ya kan, mana yang harus kita rubah di contoh ini, kalimat ini ya kan. Yaitu yang ada garis bawahi 2 ini ya. Nah, setelah kita tahu itu 2 kolom yang harus kita rubah ya kan, kita juga harus perhatikan mana aja yang harus kita tambah dan juga mana aja harus yang kita rubah ya kan. Seperti misalkan di sini ada huwa ya kan. Kita tahu huwa itu untuk muzakkar, misalnya nanti dicontoh menjadi muannas berarti tinggal ganti menjadi hiya gitu. Baik, kita lanjut pada Akhi Akbar Selamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma hadha suratu walidi. Huwa muallim. Ma Oh, ini masih tetap ya Ustaz ya? Iya kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma hadhihi. Iya. Hadhihi, hadhihinya ke suratu ya. Mana? Iya. Ma hadhihi suratu walidi. Huwa muallimun. Masya Allah. Baik, mumtaz. Harus lebih teliti lagi ya, mana aja yang berubah. Lanjut ke Akhi Iben. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma hadhihi suratu ammi. Huwa tabibun. Masya Allah. Baik, mumtaz. Lanjut ke Akhi Iwan lagi. Baik.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma hazihi? Hazihi suratul ibni huwa talibun. Betul, Ustaz? Betul. Masya. Masya Allah. Astagfirullah lagi. Iya. Bagus. Kita lanjut. Silakan jika ada yang tanyakan. Latihan keempat sudah kita bahas ya ini. Man hada Ahmad. Kita latih saja latihan ketiga. Silakan jika ada yang tanyakan. Sambil kita mencari latihannya yang perlu kita bahas. Lihat di sini, ya kan? Ini termasuk latihan yang gampang ya. Kenapa gampang ya kan? Kita hanya perlu memasukkan soalnya ke contohnya atau kalimat ya kan? Hanya perubahan hada dan hadihi. Insya Allah untuk paham ya. Atau boleh kita bahas saja ya sebagai penutup juga. Afwan. Ini kita lihat dulu juga soalnya. Jaddi Ammar dan Jaddati Aminah. Nah, lihat contohnya di situ. Hadza Jaddi Ammar wa hadhihi Jaddati Aminah. Ahlan wa sahlan. Simple ya. Coba silakan Akhi Akbar Selamat. Yang nomor 1. Hada walidi Ahmad wa hadhihi walidati Zainab. Ahlan wa sahlan. Iya. Lanjut nomor 2 yang bawahnya. Oleh Akhi Iwan. Taib Ustaz. Haza hazihi Ustaz. Hazihi walidati. Yang nomor 2 ini ya, Akhi Iwan ya. Mana Ustaz? Astagfirullah. Oh, taib Ustaz. Oh, dua gambar paling tadi. Oke. Iya. Jadi ini soal ya. Ini di kotak-kotak. Oh iya, taib Ustaz. Haza akhi. Haza akhi. Aki Umar. Hazihi Ukti Huda. Ahlan wa sahlan. Iya, betul. Tas. Lanjut Akhi Iben. Yang nomor 3 yang di atas itu ya. Hadza ibni Aliyun wa hadhihi ibnati Ablah. Ahlan wa sahlan. Baik. Lanjut Akhi Akbar Selamat lagi. Hada ammi Mu'ad wa hadhihi ammati Azizah. Ahlan wa sahlan. Iya, bagus. Latihan keempat sudah latihan yang latihan 4 sudah ya tadi ya kemarin. At-tadrib as-sadis, latihan yang ke-6 tidak perlu kita bahas. Nah, lalu di sini lihat kalimat biru itu al-qiraah ya kan. Al-qiraah itu artinya membaca gitu kan. Nah, selain berbicara juga kita juga dituntut untuk membaca ya kan. Nah, yang seperti ini kan sudah kita praktekkan di kosakatanya ya. Kita sudah baca bersama-sama dan juga hiwara juga ya kan. Jadi kita latih saja. Untuk silakan yang ingin memperlancar bahasa Arabnya banyak membaca ya. Supaya kata-kata itu tidak ada ketika membaca bahasa Arab ya kan. Supaya makin lancar insya Allah. Ini juga kita lihat saja ya kan. Lihat di sini. Gampang ya ini, simple sekali. Misalnya ada kata walidatun, walidun, dan walidun. Mana yang beda? Tentunya walidatun dong, ya kan?
Karena lihat soal perintahnya di sini, bacalah kemudian letakkan kalimat silang, ya kan? Kalimat salah gitu. Di samping kalimat yang berbeda di setiap kelompok gitu kan. Jadi kalau katanya berbeda, kita harus silang gitu kan. Jaddun, jaddun, jaddatun, ya kan? Itu gampang sekali. Ya. Kembali lagi, karena memang kan ini tipe soalnya tadi apa? Al-Qiraah, membaca ya kan. Jadi kita harus membaca dan juga mengamati seperti itu. Tapi insya Allah gampang ini ya. Ini juga. Nah lalu masuk ke Al-Kitabah ya kan. Al-Kitabah itu menulis. Lihat gambarnya itu. Ada tangan memegang sebuah pulpen atau pensil ya itu ya. Nah, di sini kita belajar bagaimana penulisan bahasa Arab. Itu. Jadi cukup lengkap ya. Buku bahasa Arab Arabiah Daik ini. Makhraj huruf juga dipelajari dan juga penulisannya juga kan. Ya, silakan untuk yang punya buku fisiknya dikerjakan sendiri di bagian Alkitabah ini. Lalu di sini ikhtabir nafsak, lembar kuning ya dia itu. Ikhtabir nafsak itu artinya ujilah dirimu. Al-mufrodat. Al-mufrodat itu artinya soal. Apa? Al-mufrodat itu artinya kosakata, ya kan? Jadi latihan-latihan ini mengandalkan kosakata-kosakata yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ya. Kita lewati saja yang lembar kuning ini. Insya Allah kita akan masuk di pertemuan selanjutnya di Al-Wahda As-Salisah, bagian yang ketiga tentang asakan. Itu. Silahkan sejauh ini jika ada yang tanyakan. Mafhum ya, materi yang kita pelajari hari ini ya. Mafhum, Ustaz. Alhamdulillah. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin kita akan tutup pertemuan malam hari ini sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.